Saya Anissa Humaira. Saya Maulana Rahmatullah. Dan saya sendiri Anissa Salsabila Musran. Dari kelompok 3% akan membahas tentang politik Islam. Ayo kita simak lebih lanjut video ini agar kamu lebih tahu tentang politik Islam. Nah, banyak yang bilang katanya ilmu politik adalah hal yang tidak mudah untuk dipelajari dan sulit untuk dimengerti. Jadi, dalam video ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang ada dalam politik Islam. Berarti, kamu harus mendengar video ini sampai selesai. Sebelum mengenal lebih jauh tentang politik Islam, ada baiknya nih kita mengetahui terlebih dahulu apa itu politik Islam. Politik Islam adalah strategi-strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Nah, sekarang kita akan mengetahui tokoh-tokoh dari politik Islam. Dalam politik Islam ada dua tokoh nih. Yang pertama ada Abu Al-Hasan Ali Habib Al-Mawardi atau lebih dikenal dengan Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan politik di mana Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama. Nah, yang kedua ada Al-Farabi. Ia merupakan seorang ilmuwan politik yang terkenal dengan karya-karyanya terkait dengan dunia politik. Beliau mengatakan bahwa politik berperan sebagai etika yang terkait erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kalau ditanya tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam berpolitik di dalam Islam? Jawabannya adalah politik dalam Islam tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Kita generasi muda sebagai penerus bangsa yang pastinya di antara kita akan menjadi seorang pemimpin. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpolitik dan yang pastinya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa saja sih nilai-nilai tersebut? Yang pertama nih, ada musyawarah. Kita semua pasti sudah sering mendengarkan kata ini. Musyawarah adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam kepemimpinan. Yang kedua ada keadilan. Kata yang satu ini juga sudah tidak asing. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu adil dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga kebebasan. Boleh berbuat seenaknya saja dong. Jangan salah teman-teman. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan kita sebagai warga negara untuk memilih hal yang lebih baik. Sehingga dari proses berpikir yang baik ini, kita dapat menghasilkan perbuatan yang baik juga. Selanjutnya, yang keempat ada persamaan. Kalian pasti sudah tahu dong, di Indonesia kita memiliki berbagai suku, ras, agama, dan bahasa. Tapi jangan khawatir, karena kita semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Nah, yang kelima, anti politik uang. Di antara kalian pasti masih ada yang baru mendengar istilah ini kan? Apa sih maksudnya? Jadi, money politik atau politik uang dikenal oleh masyarakat sebagai serangan fajar, hadiah, hibah, sedekah, dan sebagainya. Mirisnya, hal ini dianggap hal biasa, padahal hal seperti ini harus dihilangkan karena dapat menurunkan kualitas pemilu dan mempengaruhi kualitas para pemimpin. Yang terakhir nih, prinsip boleh meminta pertanggungjawaban pemimpin pemerintahan dan ruang lingkup patuh kepadanya. Maksudnya bagaimana sih? Jadi kita sebagai rakyat memiliki posisi sebagai pemantau atas kerja pemimpin dan seorang pemimpin harus melaksanakan hak-hak atau amanat rakyatnya. Bagaimana sih perkembangan politik Islam di Indonesia? Jadi, perkembangan politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut sejak era Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Politik Islam di Indonesia sering dijadikan alat politik semata saat pemilu. Bukan hanya itu, politik Islam di Indonesia juga cenderung mengarah pada politik identitas.